Assalamualaikum teman-teman. Saya Dekri Thomas Firdaus dari kelas MTUB 2019. Saya di sini ingin menerangkan marketing mix Garuda Indonesia. Tapi pertama, apa sih itu marketing mix? Marketing mix merupakan suatu bentuk strategi dalam mengombinasikan berbagai macam kegiatan marketing agar tercipta sebuah kombinasi maksimal sehingga akan muncul hasil yang paling memuaskan. Terus ada apa aja sih kegiatan marketingnya? Kegiatan marketingnya ada tempat, produk, promosi, harga, orang, dan proses. Terus penerapan di Garuda Indonesia gimana? Garuda Indonesia menerapkan semuanya. Kita mulai dari tempat. Untuk penjualan tiket, mereka memiliki beberapa tempat penjualan tiket seperti di bandara, dan yang terbaru mereka membuka kantor penjualan dan layanan baru di Hotel Borobudur, Jakarta. Kantor penjualan ini akan melayani permintaan reservasi pembukuan, pembelian tiket, city check-in, layanan program frequent flyer Garuda Miles, dan layanan pre-flight lainnya. Karena dibuka 24 jam, kantor ini diharapkan dapat mengkomodir kebutuhan para pengguna jasa untuk melakukan transaksi pembelian tiket, perubahan reservasi, atau melakukan city check-in dengan waktu yang lebih fleksibel. Selain call center Garuda, kantor penjualan di Hotel Borobudur ini merupakan satu-satunya kantor penjualan dan layanan di Indonesia yang memberikan pelayanan selama 24 jam. Wow. Produk. Jenis pesawat yang dipakai akan distandarisasinya yaitu jenis Boeing B737-800NG dan Bombardier CRJ-1000 Next Generation untuk rute jarak pendek dan regional. Ada juga Airbus A330-200/300 untuk rute jarak menengah. Ada juga Boeing B777-300ER untuk rute jarak jauh dan Airbus A320-200 untuk Citylink. Garuda Indonesia saat ini memiliki lebih dari 100 pesawat baru dengan usia 1-5 tahun yang terdiri dari Boeing 777-300ER, Boeing 737-800NG, Airbus A330-200, Airbus A330-300 dan lain-lain, masih banyak lagi. Rata-rata usia armada kami adalah 5,4 tahun. Garuda Indonesia saat ini sudah terbang ke lebih dari 40 tujuan domestik dan 36 tujuan internasional. Garuda Indonesia juga sudah meraih penghargaan sebagai maskapai penerbangan regional terbaik di dunia yang diberikan oleh Skytrax. Dari segi kelas yang dilayani mereka memberikan 3 pilihan sekaligus. Ada first class, business class, dan economy class. Selain itu, Garuda Indonesia juga memiliki layanan atau produk kargo. Perusahaan pelat merah di bidang maskapai penerbangan ini menunjukkan pola peningkatan yang sangat bagus dalam layanan kargo. Ini terlihat dari Kargo Garuda Indonesia yang merupakan anak usaha GIAA memperoleh pendapatan berkisar 20 juta US dollar sampai 22 juta US dollar per bulan. Dan Garuda menawarkan Garuda Indonesia Online Travel Fair GOTF. Garuda menawarkan 66 destinasi domestik dan 20 destinasi mancanegara dengan total kursi sebanyak 3 juta seat. Pembelian tiket dalam GOTF bisa untuk periode penerbangan 12 bulan mendatang. Terus kita lanjut ke promosi. Garuda Indonesia dan Tourism Australia menandatangani MOU kerjasama promosi pemasaran dan pariwisata bersama. Melalui kerjasama ini, Garuda Indonesia dan Tourism Australia sepakat untuk mempromosikan layanan penerbangan Garuda Indonesia dari dan menuju berbagai destinasi di Australia seperti Sydney, Melbourne, dan Perth. Kerjasama tersebut merupakan perpanjangan dari kerjasama sebelumnya, di mana pada tahun 2014 Garuda Indonesia dan Tourism Australia
berupaya untuk mempererat hubungan kedua negara dengan mempromosikan penerbangan Garuda Indonesia dari dan menuju Australia melalui media konvensional dan media sosial. Garuda juga memanfaatkan electronic database. Dengan begitu, Garuda bisa membuat pesan yang tepat untuk dikirimkan ke pelanggan loyal lewat berbagai platform, mulai dari mobile app, surat elektronik, Facebook, hingga WhatsApp. Terus kita lanjut ke harga. Dari segi harga jelas terlihat bahwa Garuda merupakan industri penerbangan yang memberikan cukup mahal. Tentu saja hal ini tidak hanya sebatas mahal, tanpa ada alasan yang jelas. Jika dibandingkan dengan maskapai lain, tentu Garuda Indonesia menjadi maskapai yang saat ini bisa dikatakan menjadi penguasa di kelas atas. Dari segi bagasi saja, mereka yang paling besar, yaitu 40 kilo. Jarak antar kursi penumpang cukup luas sehingga memberikan ruang lebih untuk kaki penumpang. Tidak hanya itu, selama penerbangan penumpang dapat melihat beragam entertainment yang disajikan dalam bentuk audio dan video, mulai dari laga, drama, hingga komedi. Terus orang atau people, dari segi orang atau SDM yang dimiliki oleh Garuda Indonesia, mereka memiliki sistem perekrutan karyawan mulai dari pilot sampai dengan karyawan yang ada di dalam bandara dan juga memberikan training kepada mereka. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas SDM penerbangan, Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia atau STIP dengan PT Garuda Indonesia sepakat melakukan kerjasama pelatihan SDM penerbangan bagi kedua belah pihak. Bentuk kerjasama kedua belah pihak yang yaitu pertama, pilot Garuda maupun Citylink dapat menggunakan simulator pesawat A320 milik STIP Curug untuk melakukan peningkatan rating atau inisial rating pilot. Terus juga ada proses. Ada tahap di mana calon penumpang membeli tiket. Dalam proses ini, Garuda sudah memberikan berbagai macam alternatif pembelian tiket, baik dengan konvensional maupun berbasis teknologi. Calon pembeli bisa membeli tiket Garuda dari mana saja, di gerai Garuda dan agen perjalanan, ataupun secara online lewat situs pihak ketiga, situs Garuda hingga mobile app. Adapun untuk urusan check-in, Garuda juga berinovasi dengan menghadirkan layanan check-in mandiri alias self-check-in counter. Dengan menggunakan layanan check-in mandiri, konsumen sudah bisa check-in secara online, memilih tempat duduknya sendiri, hingga memilih menu makanannya nanti di pesawat. Untuk urusan titik sentuh dari sisi post-trip, Garuda juga menjelaskan loyalty programs. Program tersebut didesain untuk mendorong orang bepergian dengan maskapai yang sama dengan cara memberikan poin-poin yang bisa ditukarkan. Adalah burung sakti yang pantang menyerah. Garuda Indonesia. Dia membangun mimpi bangsa di angkasa.